Assalamualaikum semuanya. Salam kenal, terutama buat yang belum kenal ya, biar bisa jadi kenal. Oh iya, kok tiba-tiba ada video kayak gini ya? Kira-kira isinya apa nih? Nah, jadi teman-teman semua, video pembelajaran ini dibuat bertujuan selain untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila, juga sebagai ilmu pengetahuan yang bisa berguna bagi masyarakat. Oh ya teman-teman pasti penasaran siapa aja sih anggota kelompoknya. Yaudah yuk langsung kenalan aja. Nah ini dia teman-teman anggotanya. Gimana, kece-kece kan? Ya daripada kelamaan, kita langsung aja yuk bahas topik presentasinya ini mengenai implementasi dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih itu Pancasila. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Pancasila sendiri terdiri dari dua kata Sanskerta, yaitu panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai arti yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Secara yuridis konstitusional, kedudukan Pancasila sudah jelas bahwa Pancasila ini adalah pandangan hidup bangsa, dasar negara Republik Indonesia, dan sebagai ideologi nasional. Nah, sebagai pandangan hidup bangsa ini, Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai yang kebenarannya ini diakui dan menimbulkan tekad untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Pada zaman reformasi saat ini, pengimplementasian Pancasila sangat-sangat sekali dibutuhkan oleh masyarakat. Kenapa? Karena di dalam Pancasila ini terkandung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Nah, di sini kelompok kami akan membahas tentang pengimplementasian Pancasila dalam bidang yang pertama ini ada dalam bidang politik, yang kedua ini ada dalam bidang ekonomi, yang ketiga ada dalam bidang sosial dan budaya, dan yang keempat ini ada dalam bidang pertahanan dan keamanan. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik ekonomi. Yang pertama dalam bidang politik, pokok-pokok pikiran pancaran yang terdapat di bidang politik ada pada sila keempat dan kedua dari Pancasila yang merupakan landasan kehidupan nasional negara Indonesia. Di antaranya yaitu yang pertama pasal 26 ayat 1 yang mana berbunyi siapa-siapa saja yang dapat menjadi warga negara Republik Indonesia. Indonesia tidak hanya ditinggali oleh warga negara Indonesia, melainkan banyak orang berkebangsaan negara lain yang bertempat tinggal di Indonesia yang mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada negara Republik Indonesia yang disahkan dan telah disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara Republik Indonesia. Contoh implementasi dalam kehidupan masyarakat adalah masyarakat yang bernegara dan berkedudukan asli Indonesia, siapapun mereka berhak menyuarakan atau menyumbang suara politiknya, semua dari mereka tanpa terkecuali. Yang kedua, ada pasal 26 ayat 2 yang berbunyi menyatakan bahwa penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia, berbeda dengan warga negara Republik Indonesia yang secara sah menjadi warga negara Republik Indonesia. Adapun syarat-syarat menjadi warga negara dan penduduk Indonesia yang dinyatakan di dalam pasal 29 ayat 3 lebih lanjut. Contoh implementasi pada kehidupan masyarakat adalah dalam berpolitik, hanya warga negara asli Indonesia yang berhak menyuarakan hak politiknya, tidak dengan warga negara asing yang hanya bertempat tinggal di Indonesia.
Lalu ada pasal 27 ayat 1 yang berbunyi menyatakan kesamaan kependudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintah dengan tidak ada kecualinya. Ketentuan ini menunjukkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dan tidak adanya diskriminasi di antara warga negara baik mengenai haknya maupun mengenai kewajibannya. Contoh implementasi dalam kehidupan adalah semua warga negara asli Indonesia berhak untuk menyuarakan suara politiknya tanpa memihak dan memandang sebagian orang. Semua rata dan adil dalam menjalankan hak dan kewajiban dalam bidang politik. Lalu yang terakhir dalam bidang politik terdapat pada pasal 28 yang berbunyi menetapkan hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran baik dengan lisan, tulisan, dan sebagainya. Dalam ketentuan ini ditetapkan adanya 3 hak warga negara dan penduduk yang digabungkan menjadi satu, yaitu hak kebebasan berserikat, hak kebebasan berkumpul, dan hak kebebasan dalam berpendapat. Contoh penerapan implementasi dalam kehidupan masyarakat adalah semua warga negara asli Indonesia berhak menyuarakan suara politiknya dalam mereka berserikat, berkumpul, dan berpendapat sesuai dengan hati nuraninya tanpa paksaan. Lalu, dalam bidang ekonomi, pokok-pokok pikiran yang merupakan penjabaran dari sila keempat dan kelima Pancasila yang merupakan landasan dari sistem ekonomi Pancasila dan kehidupan ekonomi nasional diantaranya terdapat pada pasal 27 ayat 2 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, memancarkan asas keadilan sosial dan kerakyatan yang merupakan HAM atas penghidupan yang layak. Contoh penerapan implementasi dalam kehidupan adalah semua warga negara Indonesia berhak untuk mendapat pekerjaan dan menerima pendapatan dari pemerintah untuk menghidupi anggota keluarganya. Yang kedua ada pasal 33 ayat 1 yang berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, menunjukkan adanya HAM atas usaha perekonomian. Ayat 2, cabang-cabang produksi yang bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Adanya HAM atas kesejahteraan sosial. Ayat 3, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Contoh implementasi dalam kehidupan sehari-hari adalah semua sumber daya alam yang ada di Indonesia boleh digunakan sebaik-baiknya oleh negara untuk diolah untuk menghidupi semua kebutuhan masyarakat Indonesia. Lalu yang terakhir ada pasal 34 ayat 1 yang berbunyi fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Ayat 2, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, menegaskan bahwa HAM atas jaminan sosial. Contoh penerapan dalam kehidupan masyarakat adalah masyarakat Indonesia yang tidak mampu secara ekonomi adalah tanggung jawab negara sebagai sistem jaminan sosial bagi masyarakat, seperti disediakan panti asuhan, donasi, dan kegiatan amal atau kemanusiaan lainnya. Sosial budaya sangat diperlukan karena untuk membentuk kerukunan dan kesejahteraan di
sosial budaya. Pokok-pokok pikiran yang merupakan pancaran dari sila pertama, kedua, dan ketiga yang merupakan landasan bagi pembangunan bidang kehidupan keagamaan, pendidikan, dan kebudayaan nasional. Di antaranya, 1. Pasal 29 ayat 1 yang berbunyi, negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa, menegaskan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Menyatakan atas hak asasi manusia, kemerdekaan beragama. Contohnya, setiap warga negara memiliki hak untuk memilih kepercayaan masing-masing tanpa adanya unsur paksaan. Yang kedua, Pasal 31 ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Hak asasi manusia mendapatkan pendidikan. Ayat 2 yang berbunyi, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, merupakan kewajiban asasi manusia. Contohnya, setiap warga Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Jika ada warga Indonesia tidak mampu mengemban pendidikan, maka itu adalah tanggung jawab negara untuk memfasilitasi, seperti didirikannya sekolah gratis, membuka beasiswa untuk anak dari masyarakat tidak mampu, dan sebagainya. Yang ketiga, Pasal 32 ayat 1 yang berbunyi, negara memajukan kebudayaan nasional, kebudayaan Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Menegaskan nilai-nilai budaya merupakan hak asasi manusia. Ayat 2 yang berbunyi, menghormati dan memelihara budaya daerah sebagai kekayaan nasional. Contohnya, setiap warga negara berkewajiban untuk memajukan budaya asli bangsa Indonesia di era modernisasi serta memberi kebebasan kepada rakyat Indonesia untuk mengembangkan atau menampilkan budaya di tiap-tiap daerah bangsa Indonesia yang tentunya berbeda-beda. Selama budaya tersebut tidak melanggar norma bangsa Indonesia dan hukum bangsa Indonesia yang sudah berlaku dan dapat diterima oleh masyarakat sekitar. Dan setiap warga negara berkewajiban menghormati atau mengakui bahasa daerah yang ada di tiap-tiap wilayah negara Indonesia. Hal ini menandakan ketika menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari bukanlah suatu tindakan melanggar hukum, dan bahasa daerah tidak perlu diganti dengan bahasa Indonesia yang sudah ditentukan dengan ejaan yang disempurnakan, karena bahasa daerah merupakan kekayaan budaya nasional yang patut dipelihara dan dilestarikan, karena itu merupakan warisan nenek moyang negara Indonesia. Dari penjabaran pokok-pokok pikiran tersebut, implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang sosial budaya mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia harus mewujudkan dalam proses pembangunan masyarakat dan kebudayaan di Indonesia. Menurut Kontowijoyo, sebagai kerangka kesadaran, Pancasila dapat merupakan dorongan untuk melepaskan simbol-simbol dari keterkaitan struktur atau universalisan dan meningkatkan derajat kemerdekaan manusia dan kebebasan spiritual atau transendentalisasi. Dengan demikian, Pancasila dapat menjadi arah bagi kebijakan negara dalam mengembangkan bidang kehidupan sosial budaya Indonesia yang beradab, yang harus dilakukan dengan mengangkat nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari fungsi Pancasila sebagai sebuah sistem etika yang keseluruhan nilainya bersumber dari harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab.
Implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Negara pada hakikatnya ini adalah merupakan suatu masyarakat hukum. Demi tegaknya hak-hak warga negara, maka diperlukannya peraturan perundang-undangan negara, baik dalam rangka mengatur ketertiban warga maupun dalam rangka melindungi hak-hak warganya. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang pertahanan dan keamanan ini dituangkan dalam pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1. Pada pasal 27 ayat 3 isinya itu setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, pada pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, implementasi dalam bidang pertahanan dan keamanan ini contohnya ada pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi. Kesimpulan pada video pembelajaran ini bahwa Pancasila ini adalah pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia. Pancasila juga merupakan sumber kejiwaan masyarakat dan negara Republik Indonesia. Maka masyarakat harus menjadikan pengalaman Pancasila sebagai perjuangan utama dalam kemasyarakatan dan kehidupan kenegaraan. Oke teman-teman, terima kasih. Mungkin hanya ini saja yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kelompok kami sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.